Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Haikal Batubara, NPM 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dan Praktikum KSI yang akan saya konversi dengan studi independen saya di Bangkit Academy, yakni Machine Learning. Jadi pada Bangkit Academy, pada learning path machine learning khususnya yang saya jalanin, kami belajar mandiri melalui platform Decoding dan Coursera dengan panduan terstruktur dari program Bangkit yang menjadwalkan pembelajaran disusun dalam bentuk timeline yang membantu menyelesaikan kursus secara tepat waktu. Program ini dilengkapi dengan Instructor-Led Training atau ILT yang terbagi menjadi ILT Soft Skill untuk pengembangan keterampilan non-teknis seperti growth mindset and manajemen waktu, serta ILT Machine Learning yang berfokus pada pelatihan machine learning seperti kompetensi yang dikembangkan mencakup pemrograman Python, analisis data dengan NumPy, Pandas, dan Matplotlib, serta menggunakan TensorFlow untuk membangun model machine learning. Selanjutnya, mata kuliah keamanan sistem informasi itu sendiri, yakni keamanan sistem informasi dengan praktik melindungi informasi digital dari ancaman seperti pencurian, gangguan penyalahgunaan, atau perusakan. Tujuan utama dari keamanan sistem informasi adalah memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data atau CIA triad. Di sini terdapat dua kolom, yakni yang pertama adalah bidang ML yang relevan, yakni supervised learning yang berguna untuk mendeteksi malware. Selanjutnya, unsupervised learning yang berguna untuk analisis anomali. Dan yang terakhir, metode learning AI yang ketiga, yakni reinforcement learning yang berguna untuk pengambilan keputusan otomatis. Nah, ini tuh sangat relevan dengan eh, mata kuliah keamanan sistem informasi. Nah, terdapat banyak sekali tantangan keamanan seperti deepfake yang merupakan manipulasi data visual dan audio, serta ada juga adversarial attacks, yakni serangan untuk mengelabui mode AI, dan juga ada automated hacking tools, yakni penyerangan menggunakan machine learning untuk meretas sistem. Nah, pada capstone project saya yang saya kerjakan di Bangkit Academy, yakni Slick, itu merupakan project mengenai aplikasi yang dapat memberikan pengguna saran mengenai meal recommendation apabila pengguna membutuhkan rekomendasi meal untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, Slack ini merupakan aplikasi berbasis mobile yang dirancang untuk mendukung gaya hidup sehat melalui panduan kebiasaan personal yang disesuaikan dengan analisis data kesehatan. Aplikasi ini menyediakan rekomendasi makanan harian yang dipersonalisasi sesuai preferensi individu dan kebutuhan nutrisi. Dengan fokus pada pekerja kantoran yang sering kesulitan memilih makan bergizi karena keterbatasan waktu. Slack hadir sebagai solusi ramah pengguna untuk membantu memilih bahan makanan favorit sambil memastikan keputusan diet selaras dengan tujuan kesehatan mereka. Pada aplikasi Slack, kami memanfaatkan machine learning melalui dua model dan satu engine prompt. Model pertama yang digunakan pada aplikasi ini merupakan classification model atau model klasifikasi yang digunakan dengan TensorFlow. Sedangkan model kedua adalah regression model atau model regresi yang menggunakan XGBoost. Model regresi itu digunakan untuk menghitung asupan kalori harian untuk menentukan status kesehatan pengguna, seperti berat badan kurang, ideal, atau obesitas. Nah, yang klasifikasi model tadi itu untuk mengklasifikasikan hasil hitungan dari model regresi sebelumnya
yang telah mendapatkan hasil, maka akan diklasifikasikan dengan menggunakan TensorFlow yang terdapat pada classification model. Selain itu, generative AI juga kami gunakan untuk membuat rekomendasi menu harian, membantu pengguna mencapai target kesehatan mereka secara efektif dan personal. Nah, hubungan dari capstone project tim saya dengan mata kuliah yang saya konversi yakni KSE adalah Slick ini terdapat hubungan dengan KSE untuk menciptakan keamanan sistem informasi. Nah, pada aplikasi Slick ini, beberapa langkah penting yang diterapkan meliputi enkripsi data pengguna, pengamanan API, dan penerapan autentikasi yang kuat. Enkripsi digunakan untuk melindungi data pribadi dan kesehatan pengguna. Sistem ini juga mengandalkan firewall dan Instruction Detection System atau IDS untuk menjaga server dan aplikasi dari potensi ancaman eksternal. Nah, dalam pengembangan Slick, kami juga memperhatikan keamanan sistem informasi atau yang lebih dikenal dengan KSI terkait dengan model machine learning yang digunakan. Data yang kami gunakan untuk melatih model klasifikasi dan regresi juga dijaga kerahasiaannya agar tidak jatuh ke pihak yang tidak berwenang. Selain itu, kami juga melindungi model ML dari serangan adversarial yang bisa mengecoh sistem dan menghasilkan rekomendasi yang salah. Untuk itu, kami menerapkan teknik seperti adversarial training untuk meningkatkan ketahanan model, serta differential privacy untuk melindungi privasi data pelatihan. Langkah-langkah ini memastikan bahwa aplikasi Slack tidak hanya efektif dalam memberikan rekomendasi kesehatan, tapi juga aman dan dapat diandalkan oleh pengguna. Berikut merupakan kesimpulan dari eh, penjelasan saya. Nah, kesimpulannya, program machine learning pada bangkit ini memberikan pemahaman yang baik tentang bagaimana mengintegrasikan keamanan sistem informasi dalam proyek berbasis machine learning. Program ini mengajarkan bagaimana melindungi data dan model machine learning melalui teknik-teknik keamanan seperti enkripsi, proteksi dari serangan adversarial, serta penerapan differential privacy untuk menjaga privasi data pelatihan. Dengan memahami KSI dalam konteks pengembangan ML, para peserta dapat membangun aplikasi yang tidak hanya cerdas dan efisien, tetapi juga aman, melindungi informasi yang sensitif, dan memastikan kepercayaan pengguna dalam menggunakan teknologi. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.